betapa berharganya peran seorang guru. Di balik setiap kelas yang rapi, setiap buku yang dibuka, ada sosok yang terus hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat edukisah yang berbahagia. Pagi ini, sebelum sekolah benar-benar ramai, sebelum suara anak-anak memenuhi udara, ada sejenak waktu untuk kita mengingat kembali betapa berharganya peran seorang guru. Di balik setiap kelas yang rapi, setiap buku yang dibuka, ada sosok yang terus hadir, meski lelahnya sering tidak terlihat. Hari ini, kita berhenti sebentar untuk mengapresiasi mereka, untuk mengatakan sesuatu yang kadang lupa kita ucapkan. Selamat Hari Guru Nasional 2025. Guru hebat, Indonesia kuat. Terima kasih untuk seluruh guru yang telah menjaga cahaya belajar, meski dunia sering terasa berat. Pagi di sekolah itu, ya kita sudah hafal polanya. Ada suara sapu yang diseret pelan, bangku-bangku digeser, dan anak-anak yang datang sambil saling goda, kadang masih mengantuk, kadang terlalu bersemangat. Kelihatannya biasa saja. Tapi kalau kita lihat sedikit lebih dalam, ada sesuatu yang sering luput. Setiap guru yang melangkah masuk, sebenarnya tidak hanya membawa buku atau rencana mengajar. Mereka membawa doa-doa kecil yang tidak pernah diucapkan keras-keras. Doa bahwa hari ini, setidaknya satu anak, bisa pulang dengan hati yang lebih ringan, kepala yang lebih terbuka, atau keberanian yang baru. Dan belakangan ini, entah kenapa, harapan sederhana itu terasa makin berat. Bukan karena guru berhenti percaya, tapi karena dunia di luar kelas berubah terlalu cepat, sementara hati manusia tetap butuh waktu untuk memahami, tumbuh, dan bertahan. Belakangan ini, kita sering lihat potongan-potongan video di media sosial. Ada guru yang dibentak muridnya, ada yang dilaporkan hanya karena menegur, bahkan ada yang sampai didorong atau dimaki di depan kelas. Dan yang paling bikin sesak, satu rekaman berdurasi beberapa detik bisa membuat orang-orang langsung menghakimi, seolah mereka sudah tahu seluruh ceritanya. Kadang, saat melihat itu, kita refleks sendiri. Diam sebentar, lalu muncul pertanyaan yang nggak bisa dihindari. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi antara guru dan murid kita sekarang? Pertanyaan yang mungkin nggak punya jawaban cepat, tapi tetap perlu kita gumamkan pelan-pelan. Karena hubungan di ruang kelas itu, dulu rasanya hangat sekali. Kini, ada jarak yang makin sering kita rasakan, tapi belum sepenuhnya kita mengerti dari mana datangnya. Beberapa waktu lalu, saya sempat ngobrol dengan seorang guru senior. Beliau sudah mengajar lebih dari 25 tahun, lama sekali. Dan entah kenapa saat itu saya spontan bertanya, "Bu, apa yang paling berubah dari murid-murid sekarang?" Beliau tidak buru-buru menjawab. Hanya tersenyum kecil, seperti sedang memilih kata yang pas. Lalu pelan-pelan beliau bilang, "Sebetulnya bukan anak-anaknya yang berubah. Dunia di sekitar mereka yang bergerak terlalu cepat. Kadang mereka bingung, kadang mereka kesepian, dan tanpa mereka sadari gurulah yang kena duluan." Kalimatnya sederhana tapi terasa menohok. Seolah ada sesuatu yang selama ini kita tahu, tapi jarang kita akui. Guru tidak cuma mengajar, mereka menampung banyak hal yang sering tidak terlihat. Anak yang tadi pagi dimarahi orang tuanya, yang tidak bisa lepas dari gawainya. Atau yang sebenarnya cuma ingin diperhatikan, tapi bingung bagaimana cara meminta perhatian itu tanpa membuat masalah. Dan di sisi lain, kita kadang lupa, guru juga manusia. Mereka punya rasa lelah, punya hari-hari sulit, punya batas untuk memahami dan menenangkan setiap emosi yang masuk ke kelas. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena hati manusia, siapapun dia, ada kapasitasnya. Belakangan ini, bukan cuma guru yang merasa cemas. Lembaga-lembaga negara pun mulai bersuara seolah ingin bilang, "Hei, ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja." Saya ingat sebuah pernyataan dari KPAI, bahwa banyak guru sekarang hidup dengan rasa was-was. Takut salah langkah, takut disalahartikan, bahkan takut dianggap melakukan pelanggaran hanya karena menegur murid. Dari DPD RI pun muncul suara serupa. Komite 3 menyampaikan keprihatinan yang, jujur saja, terasa sangat dekat dengan kenyataan di lapangan. Mereka bilang, pembinaan yang wajar, yang dulu dianggap bagian dari proses mendidik, sekarang sering dipersepsikan sebagai tindakan kekerasan. Kalimat-kalimat seperti itu bukan sekadar kutipan hukum, ada nada gelisah di dalamnya.
Nada yang menunjukkan bahwa keresahan ini sudah lama tumbuh, tapi baru sekarang orang-orang mulai berani mengakuinya keras-keras. Suara-suara itu seperti mengetuk pintu hati kita, mengajak kita berhenti sejenak, lalu bertanya pelan, kenapa hubungan antara guru dan murid bisa jadi setegang ini? Fenomena seperti ini sebenarnya tidak muncul begitu saja. Kita hidup di masa yang rumit. Serba cepat, serba ramai, tapi anehnya sering terasa makin jauh satu sama lain. Media sosial bergerak lebih cepat daripada kita bisa mencerna. Satu video muncul, opini langsung meledak, padahal kadang kita belum tahu apa yang benar-benar terjadi. Anak-anak kita tumbuh dalam dunia digital sejak kecil, tapi tidak selalu ditemani kemampuan untuk memahami perasaan sendiri. Mereka pintar menekan tombol, tapi belum tentu tahu cara menenangkan diri. Guru pun punya beban yang tidak kelihatan. Tugas administratif yang panjang, laporan ini itu, sementara waktu untuk sekadar duduk dan mengenal muridnya, semakin tipis. Orang tua juga tidak salah, mereka sibuk, tapi harapan terhadap sekolah justru semakin besar. Seolah semua persoalan tumbuh kembang anak harus selesai di ruang kelas. Dan pada titik ini, guru sering berdiri paling depan. Menerima semuanya, mencoba tetap tenang, kadang merasa sendiri, tapi tetap melangkah karena kalau bukan mereka, siapa lagi? Ini kalau kita mau berhenti sebentar, benar-benar berhenti. Lalu melihat lebih dalam, kita akan menemukan sesuatu yang sering luput dari pemberitaan. Di balik semua tantangan itu, masih ada begitu banyak guru yang tetap berdiri tegak. Bukan karena mereka tidak pernah terluka, tapi karena mereka memilih untuk tetap ada. Guru yang tetap tersenyum, walau hatinya pernah patah oleh perlakuan yang tidak adil. Guru yang tetap masuk kelas meski pernah difitnah atau disalahpahami. Guru yang tetap mengajak murid berbicara baik-baik, padahal pernah dilawan, pernah dibuat marah, pernah dibuat menyerah. Untuk banyak dari mereka, mengajar bukan sekadar datang absen pulang. Ada rasa tanggung jawab yang melekat di dada, rasa bahwa masa depan seseorang bisa berubah hanya lewat satu pertemuan di kelas. Tahun ini, Hari Guru Nasional mengangkat tema, Guru Hebat, Indonesia Kuat. Tema yang sederhana, tapi kalau kita resapi, sebenarnya sedang mengingatkan kita bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh teknologinya, ekonomi yang maju, atau gedung yang megah, tapi oleh orang-orang yang setiap hari berdiri di depan papan tulis, berhadapan dengan puluhan wajah muda yang masih mencari arah. Tema ini mengakui betapa strategis peran guru sebagai agen perubahan. Mereka tidak hanya menjelaskan materi, tapi juga menginspirasi. Mereka tidak hanya memberi tugas, tapi juga menanamkan karakter. Mereka tidak sekadar memberi contoh, mereka menjadi contoh itu sendiri. Kalau kita bicara tentang Indonesia Emas 2045, tentang generasi unggul dan masa depan yang cerah, semua itu sebenarnya bermula dari ruang kelas hari ini. Karena membentuk generasi hebat tidak bisa hanya mengandalkan kurikulum baru, aturan ketat, atau fasilitas canggih. Indonesia yang kuat hanya bisa terwujud kalau para guru diberi ruang untuk berkarya, dihargai, dipercaya, dan diangkat martabatnya sebagai pembentuk peradaban. Guru yang hebat akan melahirkan generasi yang hebat. Dan dari tangan merekalah, pelan, sabar, konsisten, masa depan bangsa sedang dirajut sedikit demi sedikit, mulai hari ini. Coba bayangkan sebentar. Bukan dengan kepala, tapi dengan hati. Kalau seorang guru akhirnya menyerah, berapa banyak anak yang tiba-tiba kehilangan tempat untuk bertanya hal-hal sederhana? Hal-hal yang mungkin tidak mereka berani tanyakan di rumah. Berapa banyak yang kehilangan seseorang yang bisa berkata, "Hei, cukup ya, kamu bisa lebih baik dari ini," ketika mereka mulai melampaui batas. Berapa banyak anak yang kehilangan sosok dewasa yang benar-benar peduli? Bukan hanya secara aturan, tapi peduli dalam arti melihat mereka sebagai manusia kecil yang sedang tumbuh. Dan sekarang kita balik, sebentar. Kalau seorang murid mulai melihat gurunya sebagai musuh, bukan pembimbing, bukan teman bicara, apa yang sebenarnya sedang tumbuh di dalam diri mereka? Rasa curiga, jarak, atau mungkin luka yang tidak pernah sempat disembuhkan. Hari Guru bukan hanya soal ucapan selamat atau memberi bunga di depan kelas. Hari ini seharusnya membuat kita bertanya lebih jujur. Sudahkah kita menjaga orang-orang yang selama ini diam-diam menjaga masa depan anak-anak kita? Karena kalau mereka rapuh,
masa depan yang mereka dukung pun ikut rapuh. Hari ini, kita sebenarnya punya kesempatan untuk memperbaiki banyak hal. Untuk merapikan kembali hubungan yang mungkin sempat renggang. Mengembalikan rasa hormat yang dulu begitu kuat di ruang kelas. Mungkin caranya sederhana, mendengar dulu sebelum buru-buru menilai, mendampingi sebelum menekan. Memberi ruang bernapas bukan hanya aturan. Dan satu hal yang sering kita lupa, guru, sama halnya dengan orang tua, selalu ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Hanya saja, cara mereka tidak selalu sempurna, karena mereka juga manusia yang belajar sambil berjalan. Pada akhirnya, masa depan bangsa ini tidak dibangun oleh gedung atau program. Ia tumbuh dari manusia. Dan kualitas manusia itu, kita semua tahu, lahir dari tangan mereka yang pertama kali mengenalkan huruf, yang berani menegur ketika kita melenceng, yang percaya kita bisa lebih baik, bahkan saat kita sendiri ragu. Jadi, di Hari Guru Nasional ini, untuk semua guru yang masih memilih bertahan, meski lelah, meski sering tidak dipahami, terima kasih. Terima kasih karena tidak menyerah pada kami. Sahabat Edu Kisah, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menemani saya sampai di akhir video ini. Rasanya selalu berbeda ketika kita berhenti sejenak, lalu benar-benar memikirkan betapa besar peran para guru di hidup kita. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tapi setiap hari mereka berdiri paling depan, mendampingi, membimbing, dan kadang ikut menahan lelah yang tidak pernah mereka ceritakan. Saya berharap apa yang kita simak barusan bisa membantu kita melihat mereka dengan cara yang lebih dekat, lebih manusiawi. Karena dukungan, penghargaan, dan perlindungan untuk para guru bukan hanya soal aturan atau slogan, tapi soal bagaimana kita, sebagai masyarakat, memilih untuk memperlakukan orang-orang yang telah menjaga masa depan anak-anak kita. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe agar channel Edu Kisah bisa terus tumbuh dan menghadirkan cerita-cerita yang berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.